Halo, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Oke, selamat sore Mbak Reni Rifai. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu ya. Moga-moga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, aku sapa deh satu-satu teman kita yang ada di sini yang udah hadir ya. Halo Mas Marin Purba, apa kabar? Selamat sore, Mas Halo, Anang. sore. Ada Sore sambil jalan kaki sore. sehat ya Mas ya? Ya, biar makasih. Iya. Oke, terus ada lagi Kak Leri nih. Halo Kak Leri, apa kabar? Ada juga Kak Syalu, Kak Rati Kumari, Kak Juwita, Juwita Samsung ya. Ada juga Kak Ratna Dewi. Halo Kak Ratna Dewi, apa kabar semuanya? Ada juga Kak Kia dan Kak Nita. Boleh dong ditulis di kolom chat asalnya dari mana ya, nama dan asalnya. Seneng banget kalau bisa saling ketemu ya. Oke, sudah bergabung Kak Uli Siregar. Halo Kak Uli, sehat ya? Baik, Kak Nita. Halo Kak Nita dari Malang. Siapa lagi nih yang barusan masuk? Kak Nisa. Halo Kak Nisa, apa kabar? Ya. Nah, ini adalah acara dari Akademi Tulis Buku ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung, ini adalah acara rutin dari Akademi Tulis Buku. Kita setiap sebulan sekali, minimal sebulan sekali, kita adakan acara-acara sharing kayak gini. Kita random. Kadang cerita anak, kadang biografi, gitu ya. Kemudian hari ini kita akan tampilkan nih bukunya terapi seni ya, terapi seni rupa untuk sahabat-sahabat kita disabilitas kita. Ya, kita masih juga nunggu Mas Andri untuk bergabung. Oke, halo Kak Rana Dewi dari Tangerang, selamat bergabung. Ya, Kanifa, Kanifa, Kain Laila, halo Kanifa, apa kabar? Terus tadi siapa lagi nih? Tadi ada dari Sumatera Utara. Oh, Kak Leri dari Sumatera Utara di pinggiran Danau Toba. Oke. Di pinggir Danau Toba ya. Oke. Kak Rati, halo Kak Rati, apa kabar semuanya? Senang banget hari ini kita bisa kumpul ya. Oke, kita tunggu beberapa teman lagi ya, paling nggak 20 orang baru nanti kita mulai. Ya.
Selamat sore untuk saudara semua. Baru buka, baru buka. Akhirnya. Apa kabar Mas Andri? Kabar baik Pak, Itu di rumah. kabar baik Pak. Iya lagi di rumah. Lukisannya banyak banget tuh di belakang. Ya, alhamdulillah banyak, banyak. Oke. eh, Lagi beres-beres inian apa namanya? eh, Beres-beres rumah untuk apa? Ya, lagi bongkar-bongkar dulu. Yang harus ini kan dulu. Ada yang mau Ini dijual nih. menarik nih. Oke, Mas Andri, ini banyak dari teman-teman Mas Andri nih. Coba deh disapa teman-temannya yang Mas Andri kenal deh. Ayo. Oke, sebentar ya. Saya mau lihat dulu nih. Halo, siapa? Ini siapa nih? Oh, ya salam kenal semua yang lainnya. Tuh, eh, ya mungkin ada nih teman juga. Ada beberapa teman Sekarang juga sekarang semua temen ya, Mas. kelihatannya. Tapi saya menarik ini. Ya, tapi menarik nih semua nih. Penulis-penulis ya, yang luar biasa menurut saya sih. Mungkin saya juga Oke. perlu banyak belajar untuk banyak menulis, untuk banyak lebih apa? Kadang ya masih belum inilah. Hanya memang ini kan yang tentang pengalaman. Saya ada beberapa juga pernah buat buku itu ada SR ya, ada majalah SR pernah, tapi sama teman-teman yang memang jago. Kemarin pernah yang selalu bekerja di majalah, kebetulan dari grup Femina Mm-mm. gitu. Itu waktu zaman COVID ya, daripada daripada pusing, daripada COVID, daripada ini kita bikin akhirnya sampai bikin majalah tuh dari Oke. online. Oke. Oke deh. Nah Udah ini kita mulai aja, Mas Andri ya. Ini udah lumayan nih yang hadir nih, udah 20 orang ya. Oke. Oke, teman-teman, makasih banget udah gabung di acara ya, kita Akademi Penulis Buku. Acaranya adalah namanya Ngakak ya. Kita mau ngobrol tentang karya. Jadi teman-teman nanti kita akan ngobrol tentang karya-karya buku seperti tadi saya sampaikan di awal. Jadi acara ini adalah acara non formal, tapi kita pengen nih tiap bulan ada satu acara yang bisa kita bagikan ke teman-teman dan random bukunya gitu. Jadi tidak melulu biografi, meskipun background saya biografi, tapi kita kadang biografi, kadang cerita anak, dan hari ini kita bikin buku non fiksi ya kelihatannya. Oke, kelihatannya bukunya Mas Andri gitu. Baik, bagi teman-teman yang baru gabung, baru sekali ikut acara semacam ini dari Akademi Suku, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Bagi yang udah masuk di grup acara ini, ya, jadi teman-teman bisa tetap stay di grup karena tiap bulan kita akan bagikan link Zoom. Mungkin teman-teman bisa juga kasih masukan, kita mau bedah apa nih untuk bulan depan gitu ya. Kita udah bedah biografi beberapa waktu lalu, kemudian cerita anak. Nah, hari ini kita bedah bukunya Mas Andri. Bulan depan apa? Kita belum ada ya. Boleh juga nih bulan depan teman-teman usulkan pengen acara apa buat acara kita gitu ya. Atau punya usulan gitu ya, boleh nanti disampaikan. Nah, teman-teman, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, saya ingin perkenalkan nih Akademi Penulis Buku itu apa, gitu ya, dan sejak kapan kita ada, biar kita bisa jadi satu saudara, kita bisa bonding. Oke, saya share dulu satu video sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Ya.
Nah, itu tadi Mas, teman-teman semua, itu tadi adalah Akademi Menulis Buku. Jadi kita udah tadi seperti mirip dengan Mas Andri gitu ya, ketika COVID nggak tahu mau ngapain. Nah, saya dan bikin Betul. kelas menulis gitu. Kita waktu itu booming banget ketika selama 2 tahun pandemi kita bikin kelas menulis sampai partisipan kita udah sampai sampai dengan hari ini ya. Sudah sampai 4.000 partisipan. Moga-moga teman-teman juga tetap Wah, luar biasa. ya. Jadi kita kita berbagi virus menulis ya Mas Andri ya gitu. Oke, Ya, betul, betul, betul. saya spotlight nih biar teman-teman bisa lihat Mas Andri dengan lebih jelas. Oke. Nah, teman-teman, hari ini spesial banget. Saya kenalkan satu sahabat saya namanya Mas Andri ya. Mas Andri, umurnya kurang lebih sama dengan saya. Atau enggak, lebih muda ya Mas Andri ya. Saya ngaku-ngaku muda. Nih Mas Andri ada di foto nih belakang nih ya. Nah, saya mau bacakan nih. Siapa nih sebelum Mas Andri? Teman-teman pasti nggak nyangka ya. Ini saya ada profilnya. Mas Andri ini awalnya adalah pelukis di Pasar Seni Ancol. Bener ya Mas Andri ya? Oh, ya, betul. Pasar Seni Tahun Ancol 90 itu, tahun tahun 90. 90-an gitu ya, waktu saya masih kuliah itu. Tahun 90-an. Kemudian masuk seni rupa IKJ ya. Wow, mantap banget. Kemudian membuka studio di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Kemudian rutin mengadakan pameran di Singapore Expo gitu. Kemudian punya studio di Marbella Hotel Anyer, menjadi desain interior. Kemudian, nah ini yang desain interior ini termasuk yang di hotel-hotel itu ya Mas ya? Bikin Betul, betul, ya betul. aku dulu masih ingat. Mungkin kalau ada yang betul, mungkin ada yang dari beberapa daerah Ah, seperti di Brastagi, kemudian di Bukit Tinggi, itu beberapa hotel itu saya ngedesain. Batam, Batam banyak, Jakarta, apartemen, oke, oke. kantor. Itu berarti lukisan yang di kamar-kamar itu. Sama desainnya, Mas. Sama Sama desain desainnya. juga. Desain Oh, dan oh. kebetulan kita bawa tukangnya juga untuk kontraktor, jadi bikin kamarnya sekalian. Ah, ah. Bahkan di Brastagi itu di apa di Sinabung Hill kita bikin hall, Oh, oke, 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 interior mantap. hall. Berarti rumahnya Mas Andri juga didesain seperti hotel itu. Wah, ya, kadang ya kadang memang harus seperti itu. Oke. Nah, dari kegiatan yang sangat-sangat menghasilkan duit itu kemudian ada transformasi nih teman-teman kalau saya lihat di profilnya. Kemudian Mas Andri ini malah kemudian mengajar seni rupa pada anak-anak disabilitas, homeschooling, kemudian menjadi narasumber di BIMTEK Kemenparekraf, menjadi pengajar inklusi, disabilitas, dan ODGJ di Kemensos. Dan kemudian semua pengalaman hidup, gitu ya, pengalaman hidup Mas Andri itu dituangkan dalam buku Art Terapi Seni Rupa. Bener ya Mas Andri ya? Tadi profilnya sempat Betul, semacam itu betul, ya? betul. Betul ya, lebih kurang setengah itu. Kalau dibaca, kita butuh waktu sampai maghrib nanti ya, kalau dibaca profilnya panjang. Iya. Mas Andri, aku mau tanya nih Mas Andri. Mas Andri kan udah nyaman nih, sudah punya apa? Sudah punya sanggar gitu ya, sudah punya studio, rutin pameran di Singapura. Kok tiba-tiba melipir menjadi seorang pengajar, kemudian mendedikasikan waktunya untuk sahabat disabilitas dan ODGJ gitu ya. Itu kan dua dua dunia kalau menurut saya itu kan lumayan kontras nih. Apa sih yang membuat Mas Andri kemudian mendapat transformasi hidup kayak gitu? Ya, terima kasih sebelumnya. Salam kenal semuanya. Selamat sore untuk sahabat-sahabat semua, saudara semua, para penulis. Di tempat saya banyak belajar juga. Jadi gini, awal saya masuk ke dalam dunia seni rupa itu tahun 90-an. Saya di Ancol, melukis, ya belajar melukis. Jadi kehidupan saya selalu di lingkungan seniman. Kemudian juga, kemudian saya masuk seni rupa. Jadi saya jadi seniman dulu, baru masuk seni rupa. Nah, dalam kehidupan itu kan cenderung seni rupa itu adalah ego. Cenderung eh, hidup dengan dirinya sendiri. Ya, bohemian lah bisa disebut. Saya mengalami hal-hal begitu, hidup dengan sendiri. Tapi di tahun-tahun berapa terakhir setelah saya menikah, kemudian saya merasa bahwa kayaknya saya nggak cocok hidup dengan bohemian, tidak cocok dengan kehidupan yang untuk diri sendiri.
Jadi saya buka studio beberapa kali. Yang saya memang kalau buka studio tuh di Mall Taman Anggrek, kemudian di Singapura. Per seminggu saya pulang pergi ke sana. Kemudian saya menyepi di Hotel Marbella Anyer, yang kebetulan waktu itu adalah hotel terbaik lah. Ramai sekali, ngelukis sana dengan kehidupan, pokoknya kehidupan yang untuk diri sendiri itu nyaman, untuk keluarga nyaman, sendiri nyaman di pantai, apa ya, kehidupan pokoknya benar-benar kehidupan yang di tempat yang wisata gitu. Tapi di situ saya merasa gelisah, kayaknya hidup saya nggak ada artinya kayaknya. Hidup saya ini nggak, tapi saya masih belum begitu gelisahnya, masih belum begitu apa berat. Nah kemudian saya pikir, nah saya masuk interior karena, nah lompat dengan interior ini karena saya banyak melukis untuk mural-mural di rumah-rumah mewah, di Pantai Indah Kapuk, di apa, di Pantai Mutiara, itu yang benar-benar mewah untuk melukis domnya, melukis pokoknya melukis-lukis dengan gaya Itali, Romawi, semacam gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke desain interiornya. Karena saya tinggal melompat ke desain interior itu mudah, karena itu masih satu lingkup lah dalam dunia seni. Nah, di situ saya mulai, selain melukis, saya ke desain interior. Desain interior juga berkembang pesat. Tapi di situ agak nyaman, karena saya punya tukang, nggak sendiri lagi. Sudah nyaman dengan ada tim tukang batu, ada tim tukang kayu, furniture, pokoknya udah mulai menikmati lah hidup bersama-sama gitu. Nah, karena saya tidak pernah juga hidup yang bekerja secara komunal gitu. Baru kali itu saya, wah ada bahagianya ya gitu ya. Nah, perkembangannya di interior juga pesat. Alhamdulillah, saya desain untuk apartemen dari mulai di Jakarta itu awal-awal Podomoro itu kan di Mediterranean, kemudian Sudinan Park, kemudian masuk ke Agung Podomoro untuk di Jakarta waktu itu tahun 96 97 tuh bagus lah. Sampai saya ke daerah untuk hotel-hotel. Mungkin ada yang tinggal di Bukit Tinggi, salah satunya di dulu The Hills Hotel itu saya desain 100 kamar untuk membuatnya juga. Kemudian ke hotel di Brastagi ada kamar-kamar dan hall. Nah kemudian di Batam, mungkin ada yang di Batam itu ada hotel The Hill Batam, ada beberapa hotel sampai yang Terminal Ferry. Ya, saya yang mengerjakan dan mendesain. Jadi gitu, sekelumit bahwa kita perjalanan itu ternyata bukan soal kita mendapatkan income, tapi bagaimana saya hidup bisa berkomunal lah dengan beberapa tukang, beberapa karyawan, itu menarik tuh. Nah, perjalanan waktu ternyata lebih gelisah lagi. Saya merasa hidup saya kok cuma buat diri sendiri. Itu pergulatan itu berat itu. Karena saya sampai kayaknya saya harus juga berbagi ilmu ke orang lain. Bertemulah saya dengan kelompok autis, teman-teman autis yang lagi mau piknik. Saya tanya nih dari mana tempatnya? Oh di Bekasi. Di mana Bekasinya sini? Di Jalan Ratna. Saya bilang, saya itu saya menjadi volunteer setiap seminggu sekali saya ngajar di situ. Nah terus kemudian saya, wah ternyata ada kebahagiaan tersendiri ya kalau kita mengajar disabilitas. Kemudian sama teman-teman seniman di Bekasi, akhirnya saya buat komunitas Forum Seniman Bekasi, mengajar gratis di lapangan multiguna. Mungkin kalau ada yang di Bekasi tahu, lapangan multiguna kita bikin kelas, ada lukis, ada musik, ada tari, ada ilustrasi, pokoknya semua untuk orang-orang yang ada di situ bebas. Terus berjalan begitu, akhirnya saya ada kebahagiaan tersendiri saat kita mengajar disabilitas. Nah, homeschooling juga begitu. Saya masuk ke dalam suatu homeschooling, ternyata dari semua anak itu memang ada sedikit kendala mereka di homeschooling itu. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sekolah biasa. Macam-macam kondisinya anak-anak, dan anak ini perlu ditolong. Saya merasa, wah, ini saya harus berbuat banyak nih. Karena anak ini secara fisik nggak ada masalah, tapi begitu dia masuk kelas, dia akan seperti panik, seperti nggak angin sama temennya, atau yang seperti tantrum, seperti dia mudah tersinggung, marah, macam-macam nih. Oh ternyata kendalanya tuh banyak seperti itu. Mulai itu saya pelajari satu-satu.
Nah, saya cenderung kalau melihat atau punya murid yang satu-satu itu, memang saya detail setiap anak bagaimana sih cara penanganannya nih, bagaimana sih ini. Saya catat juga itu, bagaimana. Oh dia ke distract sama ini, oh dia kena masalah ini jadi begini. Terus saya dalami, saya catat semua, saya kumpulkan. Jadi harapan saya menemui seperti saya mengatasinya. Nah ternyata terus berlanjut seperti itu, saya berjalan dan akhirnya ini semua simultan nih, berbarengan nih. Dari ngelukis, tetap desain interior, tapi saya ngajar. Tapi sekali lagi, bahwa kita pun, saya merasa Tuhan tuh tidak juga nggak mau dikasih gratis ternyata. Karena saya diberikan sebuah pekerjaan untuk menjadi narasumber BIMTEK di Kemenparekraf. Itu rata-rata untuk di daerah wisata. Waktu itu Kemenparekraf tuh punya program 5 destinasi super. Ada Labuan Bajo, ada Mandalika, Borobudur, Likupang, dan Danau Toba. Jadi saya mengajar untuk daerah-daerah wisata, untuk masyarakat yang ada di sana, agar mereka bisa memiliki keterampilan seni rupa untuk daerah saat menerima tamu-tamu atau saat kunjungan wisatanya bagus. Nah itu dalam waktu 2 hari ternyata dianggap berhasil. Jadi BIMTEK itu dianggap berhasil. Saya mengajar hanya dalam waktu 2 hari, mereka sudah punya karya, dan berlanjut karya-karya itu sampai di Mandalika itu mereka punya dikasih toko di bandara Lombok. Jadi beberapa tempat mereka terus berkembang sekarang. Sampai sekarang pun grup-grupnya masih saya pegang. Nah, seperti itu, 10 Meet itu sampai berapa tahun? Mulai tahun dari 2000, itu sekitar ya terakhir 2024 lah. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke dalam dulu Kemensos. Di Kemensos juga saya tidak berpikir tentang bagaimana saya bekerja atau saya di sini mencari kerja atau enggak. Saya juga nggak merasa perlu, waktu itu nggak perlu dibayar. Saya masuk aja, saya ngajar di satu tempat kelas inklusi yang saya pikir ini bisa kita kembangkan tentang seni rupanya bagaimana. Pikiran saya waktu hanya satu, bagaimana mereka bisa aktif. Saya melihat kondisi berat sekali ya tangan, kondisi bisa beli kendala-kendalanya ya. Apalagi mereka itu memang bukan dari kalangan mampu. Mereka benar-benar bahkan tidak ada keluarga macam gitu. Nah, bahkan kondisinya itu grahita. Jadi selain fisik, mental juga kecerdasan. Nah, di sinilah saya benar-benar tertantang untuk bagaimana setiap anak ini bisa hidup dari dirinya sendiri. Itu yang saya tekankan. Makanya saya begitu sayangnya sama anak-anak yang di kelas itu, sampai saya berpikir bagaimana ini dia bisa aktif. Karena ada beberapa anak-anak itu tangannya tidak aktif. Benar-benar tidak aktif. Jadi mereka hidupnya ditolong orang ya, disuapin, ya kadang dibantu. Karena kakinya juga mengalami kelumpuhan. Jadi kendalanya banyak kalau anak-anak kita itu. Kemudian, tapi kalau untuk kecerdasan saya nggak percaya. Karena saya yakin anak ini bisa cerdas kembali bila dikasih akses pengetahuan. Jadi dari situ saya benar-benar belajar bahwa setiap anak ini selain berbeda, tapi mereka saling berinteraksi, saling mendukung. Walaupun itu mereka tidak banyak bicara antara satu yang autis atau yang atau cerebral palsy, mungkin mereka komunikasi tidak banyak, tapi dalam hal belajar dalam satu ruangan, mereka tuh saling mendukung, saling mensupport. Nah, ini yang menarik nih. Dari pengalaman-pengalaman itu benar-benar saya catat satu-satu. Ini seperti apa kendalanya, ini seperti apa kendalanya. Besok juga progresnya, kalau saya kasih pelajaran ini, minggu depan bagaimana, 2 minggu lagi seperti apa. Saya selalu berpikirnya begitu. Nah, dari progres-progres yang sedang berjalan itulah, saya akhirnya menemukan begitu. Saya belum berani juga menulis secara ini, selebih dari hampir 2 tahun lah. 2 tahun baru saya berani menulis sebuah catatan itu, saya kumpulkan, saya menjadikan sebuah buku. Jadi buku ini adalah kumpulan dari metode yang saya ajarkan ke anak-anak ini, gitu. Dan
anak-anak ini sampai sekarang pun masih berjalan pendidikannya sampai sekarang masih. Jadi yang di dalam buku itu sengaja saya buat anonim lah. Tapi karya-karyanya rata-rata sudah terjual semua. Sudah banyak yang dari. Nah ini yang saya terus syukuri bahwa, nah dari perjalanan yang tadi itu kan saya tidak terlalu mengharapkan pembayaran dan segala macam. Tapi begitu bulan ke-7 atau ke-8, ternyata saya dihitung sama Kemensos. Oh, saya selama 7 bulan itu saya digaji sekian, tiba-tiba saya ditransfer, saya dikasih, ditambahkan kemudian SK-nya untuk terus mengajar, ya sudah, itu yang bagian dari perjalanan lah. Ya semacam gitu untuk kenapa saya sampai sekarang akhirnya bisa beralih ke Kemensos, karena di sana benar-benar saya menangani. Jadi di ruangan itu ada cerebral palsy, terus ada intelektual, kemudian ada ADHD, autis, kemudian ada tunarungu, kemudian ada tadi ya kecerdasannya juga, terus ada, nah yang ini banyak sekali nih yang anak-anak ini sekarang mulai datang ke kita dengan kondisinya kendalanya banyak sekali. Nah terus juga ada anak ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita nyebutnya anak baik hati lah. Saya harus menyadarkan anak-anak ini bagaimana dia bisa menghargai hidupnya untuk kedepannya lebih matang, karena mereka masih anak-anak tapi sudah kena hukum, berhadapan dengan hukum, semacam itu. Jadi kelas ini menarik, semuanya belajar, termasuk saya pun belajar. Jadi kita semua berinteraksi, saling memahami, saling mensupport, karena ada beberapa kejadian, beberapa anak yang sebelumnya tantrum sekali. Di luar dia nggak mau masuk kelas nih. Di luar dia tantrum. Begitu dia masuk kelas, dilihat belajar, tuh dilihat sebelahnya juga belajar, yang ini belajar, dia melihat, terus juga melihat karya-karyanya yang ada di ruangan itu. Wah itu ininya luar biasa semangatnya. Jadi membangun semangat itu yang paling besar. Gini, kalau untuk perjalanannya seperti itu, Pak Anang, mungkin perjalanan kenapa sampai sekarang saya masih ada di Kemensos terus untuk semoga terus. Nah, akhirnya berat juga begitu penanganan anak-anak orang-orang ODGJ. Ini menarik karena saya ada ya tadi dalam ruangan itu juga ada yang punya masalah dengan anxiety. Anxiety-nya berat banget. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Saya anggap sembuh karena dia sudah kembali biasa normal dan dapat bekerja dengan baik. Bahkan menjadi admin karena sebelumnya dia juga punya pendidikan yang bagus. Akhirnya juga punya karya bagus, pendidikan yang bagus. Akhirnya kembali dia bisa membantu kita dalam bidang pengolahan data, administrasi. Ya mungkin itu dulu tentang perjalanan mulai dari saya memulai seni lukis, kemudian sampai saat ini saya berfokus untuk disabilitas dalam DGJ. Oke, Mas Andri, inspiratif banget ya. Ini kan seperti lompatan banget ya. Jadi kalau kita sering banget dengar motivator ngomong tinggalkan zona nyaman, ini contoh konkret bagaimana seseorang yang ketika pada masa tertentu dia mendapat fasilitas di tepi pantai, di Hotel Marbella, bisa melukis bebas gitu. Kemudian akhirnya harus masuk ke dalam panti-panti, bertemu dengan sahabat-sahabat disabilitas, bahkan ketemu dengan teman-teman ODGJ dengan kesabaran penuh mengajari mereka memegang kuas, memegang pensil gitu ya. Ini kan sebuah transformasi yang luar biasa banget. Ini bisa terjadi pasti karena dukungan keluarga. Bener nggak, Mas Andri? Betul. Ya, sekali lagi, kehidupan saya itu mereka sudah percaya kalau keluarga. Karena saya juga sebelumnya juga tidak pernah bekerja kan. Saya selalu independen, selalu freelance. Dan itu hidup-hidup aja dapat income yang bagus-bagus aja. Jadi saya juga tidak pernah, tapi sekali lagi mungkin untuk sobat-sobat teman-teman yang lain, bukannya kita menghilangkan zona nyaman, jangan. Kalau kita mau pindah ke sesuatu, ya kita tetap aja untuk income harian tuh yang sudah kita pegang aja terus dulu. Baru kita pindah. Percayalah tuh Tuhan Allah itu tidak akan pernah dikasih gratis tuh.
istilahnya gitu. Tidak akan, saya udah mengalami sendiri. Jadi tidak akan pernah kita mau ngasih gratis, tapi tiba-tiba saya dikasih juga yang lebih besar gitu loh, income itu. Itu banyak sekali saya kejadian. Jadi entah bagaimana caranya. Jadi skill dibuat yang sebanyak-banyaknya, semua dibuat bermanfaat. Tapi tadi yang istilah zona nyaman juga mungkin jangan dulu ya buat anak-anak yang buat teman-teman ini ya. Jangan misalnya dia punya pekerjaan tetap kemudian dia tinggalkan gitu. Jangan. Kalau bisa tetap dipegang dulu untuk keluarga karena hidup ini adalah pengabdian juga. Nah, untuk pengabdian untuk keluarga, untuk lingkungan, ya keluarga dulu diselamatkan. Tapi kita punya passion ingin mengabdi ke sesuatu tuh ya pindah sedikit aja, berapa persen, pelan-pelan, pelan-pelan aja. Tapi kalau memang udah Tuhan menggariskan bahwa kita ingin kemana itu, ya sudah nggak apa-apa, nanti berjalan aja. Gitu. Saya pun begitu. Transformasi tetap sampai sekarang pun masih saya kerjakan sebelumnya. Ya, Mas Andri berarti sekarang seperti orang ngantor di Kemensos ya, atau gimana polanya sekarang? Karena sekarang Iya, gimana betul. gajiannya gitu. Gimana itu? Bahkan ada Hariannya gajian. seperti apa? Bener. Jadi saya gaji orang atau saya nggak gaji sendiri, sekarang saya udah mulai digaji. Udah berapa tahun ini saya digaji. Semacam gitu. Oh, oke. Jadi Tugasnya ya hanya sudahlah, jadi itu kita jalanin aja toh. Memang gimana? Gimana Pak? hanya di sekitar Bekasi atau sekarang udah disuruh mengajar keliling Indonesia gitu, Mas Ya, Andri? kebetulan begitu melihat program saya untuk disabilitas dan ODGJ dan kebetulan di tempat saya kan STPL ini dia punya wilayah kerja tuh di beberapa daerah. Ada di Sumatera Barat, Kaltim, Jawa Barat, terus ada mungkin di daerah, mungkin ada beberapa nanti di NTT ya, NTB gitu, saya kurang tahu. Tapi ini termasuk wilayah kerjanya. Nah kemarin sudah dicoba ke daerah ke Tasik, dianggap alhamdulillah berjalan lancar. Nanti ini juga akan diterapkan untuk sebenarnya. Nah ini baru kita masuk ke materi nanti ya, ke art terapi seni rupa ini. Oke. Art terapi seni rupa ini mungkin saya baru ini yang bisa diterapkan. Dan diapresiasi juga dari Kemensos. Saya juga sudah bertemu dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, diskusi tentang art terapi seni rupa. Dia menganggap bahwa ini art terapi seni rupa ini juga ada sebuah metode karena kemarin dia ke Eropa mengadakan tur juga keliling karena dia seorang dokter anak. Akhirnya dia menganggap terapi ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Nah, persoalannya ini kan masih baru riset saya pribadi, baru hasil dari pengalaman saya mengajar. Saya juga butuh riset berkelanjutan. Saya juga butuh untuk terus mengembangkan dari bagaimana mengajar, karena ini setiap anak itu berbeda untuk disabilitas. Bisa sama, mirip-mirip, nah bisa penanganannya bisa, tapi ada terjadi perbedaan. Misal gitu, untuk disabilitas, saya mungkin masuk ke sini dulu ya, Panang ya, kalian ya. Oke. Ya. Jadi art terapi setiap kita ketemu klien atau murid, kita juga harus lihat kendalanya apa. Kalau dia kendala fisik, ya mungkin itu kan dari minus, kita harus kembalikan lagi agar fisiknya mau bisa menjalankan tubuhnya ini untuk menggambar. Sebenarnya ini kan juga ini bukan cuma buat disabilitas, tapi buat semua orang biasa yang belum pernah menggambar pun bisa. Seperti di Kemenparekraf kan sebenarnya itu metodenya. Orang yang tidak pernah menggambar, orang yang tidak pernah melukis bersentuhan dengan gambar, terus diberikan pelajaran menggambar hingga menghasilkan sebuah karya dalam waktu 2 hari. Nah ini metode ini yang saya dapatkan, saya pakai untuk disabilitas. Tapi dengan kendala yang begitu besar dari anak disabilitas ini, nah saya ada tahapannya tiap orang nih. Mulai dari bagaimana dia mengaktifkan tangannya, mengaktifkan tubuhnya. Saya pernah memberikan sebuah pilihan buat ada murid saya yang kakinya juga tidak aktif, lumpuh, tangannya juga tidak. Saya bilang, kamu pakai apa? Yang mau kamu aktifin dulu, tangan atau mulut, atau mungkin kamu jepit di sini karena ada beberapa
pelukis yang dia bisa dijepit gini, apa namanya, kan kuasnya. Enggak, saya mau aktifkan tangan kiri aja, tangan kiri saya agak lumayan katanya gitu. Nah, udah ini yang saya aktifkan benar-benar tangan kiri untuk bisa mengaktifkan saraf motorik halusnya. Sekali lagi, yang jadi penekanan di sini adalah saraf motorik halus, bagaimana mata, otak, kemudian tangan bisa bekerja dengan baik untuk mengeluarkan gagasan menjadi sebuah gambar. Itu yang paling saya inginkan. Nah, dari beberapa murid yang ada, tangan ini juga banyak banget kendalanya gitu loh. Ada yang kaku, ada yang lemah sekali, ada yang memang apa namanya tidak bisa dikontrol. Ini banyak sekali nih kendala yang seperti ini. Nah, ini yang harus saya latih, saya pelajari, saya ajarkan sampai dia benar-benar stabil untuk bisa mengontrol. Nanti akhirnya tangan ini pun bisa aktif untuk berkegiatan, termasuk megang gelas, termasuk bayangin aja untuk ada orang yang nggak bisa megang gelas loh, nggak bisa deh, nggak bisa megang garpu, sendok segala macam, megang benda. Nah itu dengan dilatih semacam itu pelan-pelan dia akan aktif lagi. Nah ini yang menarik nih. Perkembangan ini kan selalu saya catat nih. Dia sudah bisa umur 27, 30, tapi tangannya nggak aktif. Nah itu kan kita juga miris kan. Jadi mungkin dari minus kita bikin nol dulu yang semacam ini. Nah begitu juga untuk anak-anak autism. Jadi kita lihat kendala anak autism itu banyak juga yang tubuhnya tidak bisa merespon, seperti kayak apa tremornya berat atau macam-macam. Jadi karena dia kan perkosaan di otak, jadi juga akhirnya ke tubuhnya sampai tangannya segala macam, jadi harus dipegang, harus sebagaimana. Nah, kendala inilah yang harus kita atasi dulu, bagaimana ia bisa menggambar dengan baik. Ini kenapa dalam terapi ini akhirnya menjadi sebuah pelajaran yang simultan. Arti kata begitu tubuhnya juga ikut, secara otomatis mentalnya juga ikut berkembang. Seperti yang saya cerita tadi, ada beberapa anak yang memang tidak punya keluarga. Tubuhnya dalam kondisi begitu, ditemukan akhirnya diantar sama Pak RT-nya, Kemensos. Dia menganggap bahwa hidup aja ya udahlah, dia juga nggak mengharapkan hidup nih apa panjang gitu loh. Dia juga nggak, tapi dengan dia berhasil tangannya membaik, otomatis mental dia juga semakin membaik untuk semangat hidupnya. Nah ini yang paling penting lagi nih tentang semangat hidup, kognitifnya bahwa dia pengen hidup, dia pengen berkembang, punya rasa penasaran, ini sudah dikeluarkan, dan rata-rata nggak punya masalah dengan bicara. Pasti itu ada rentetannya tuh. Pasti kebicaranya juga sulit. Orang ini sulit berkomunikasi, sulit mengungkapkan kata-kata. Tapi begitu dengan gambar, dia bisa orang paham. Oh itu buat dia luar biasa. Akhirnya semua tumbuh fisiknya jadi tumbuh membaik, kognitifnya juga membaik, punya semangat hidup. Jadi rasa penasaran, aku pengen ini lagi, pengen belajar ini, pengen mengungkapkan ini lagi. Itu berkembangnya simultan, terus membaik semua. Jadi kayak gitu. Skillnya juga karena pelan-pelan juga bertambah. Jadinya juga semakin bertambah. Untuk disabilitas, asal diketahui bahwa mereka tuh semua mengalami kepercayaan diri yang rendah, insecure sekali. Karena dari kecil mungkin mereka tidak dipercaya, mungkin dilecehkan atau mungkin dihina lah, itu mungkin dari lingkungan keluarga, dari semua, sehingga anak ini pun mengalami penurunan secara mental. Nah, di sini peran kita, saya mengajar tuh seperti itu, mengangkat itu. Jadi simultan, jadi mereka begitu senang dengan kepercayaan dirinya, itu udah tinggi sekali kepercayaan dirinya. Cuman kadang dianggap arogan gitu, tapi sebenarnya bukan arogan, dia hanya sedang melenting aja, melenting bahwa saya udah bisa hidup nih, saya sudah terjual, saya mau hidup dari sini, nggak mau dikasih lagi sama orang gini-gini. Itu sudah melenting jauh. Jadi juga kita jangan menganggap bahwa itu, dia kok sekarang sombong gitu, enggak. Tapi sedang melenting, sedang berjalan untuk melawan stigma dia selama ini. Nah itu kadang-kadang ada tuh yang kayak begitu tuh. Nah itu justru saya dorong biar dia punya kebanggaan diri, punya harga diri. Ini
mungkin menurut kita biasa, tapi menurut orang yang bertahun-tahun dari kecil dilecehkan, dihina, direndahkan, ini sebuah perubahan hidup macam itu. Makanya ada lompatan yang saya melihatnya tuh secara simultan, dia berbarengan dia. Ya ininya naik, mentalnya naik, fisiknya naik, mentalnya naik, skillnya naik, semacam gitu. Jadi yang menarik itu, dan rasa percaya diri, harga dirinya juga, wah itu menurut saya. Nah ini yang juga selalu kita dorong. Makanya walaupun bagian ingin mendorong dia benar-benar menjadi manusia yang mandiri kelak gitu loh, benar-benar bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa berkarya ya, sampai kesuksesan yang dia dapat. Nah mungkin itu yang perkenalan tentang terapi ini, bahwa terapi ini memang masih berjalan, masih perlu kajian lagi. Saya juga terus mengkaji, saya juga nggak merasa bahwa ini stop, saya harus belajar lagi. Karena buat saya seni rupa ini ajaib sekali. Di mana manusia yang pertama kali mengungkapkan sebuah pikiran, gagasan, atau komunikasi, itu adalah gambar, visual. Bahasa, nomor 2. Tulisan, nomor 3. Karena buat saya pertama kali orang menggambar di gua-gua itu untuk bagaimana cara berburu atau tujuan berburu, bagaimana itu digambar dulu sama dia. Buruan yang bisa dimakan, yang mudah dimakan apa? Mungkin dari gambar-gambar yang ada di gua-gua itulah yang mereka bisa ungkapkan. Karena itu universal. Siapapun bisa diterima gambar-gambar itu. Bahkan begitu gambar ini jadi, orang mau pakai dari bahasa dari negara manapun bisa paham gambar itu. Berbeda kalau berupa bahasa kan untuk komunitas tertentu yang memahaminya, tapi suku lain atau komunitas lain belum paham, tidak paham. Itu juga dengan tulisan, itu tumbuh dari komunitas sendiri. Tapi kalau namanya gambar, itu bisa dipahami oleh seluruh manusia. Nah ini bahasa inilah yang menurut saya paling menarik, yang ajaib, yang perlu saya menemukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari seni rupa. Misalnya begini, anak-anak begitu kita ajarin drawing, gambar gitu, pakai sketsa, pakai gambar, saya menggunakan dengan pulpen drawingnya. Jadi mereka tidak pernah saya ajarkan pakai pensil atau penghapus. Nah ini yang bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Dan anak ini akan tumbuh tanpa ada kesalahan. Andai kata nanti salah, dia akan merevisinya menjadi sebuah gambar yang bagus. Jadi tidak menghapus. Dia tidak menghapus. Dia akan meng-create lagi gambar itu menjadi sebuah menarik. Karena ada beberapa, bahkan ada murid saya, semua begitu yang sudah ikut belajar saya, begitu diajarkan begitu kita kasih tugas bikin doodle, itu jadi tanpa ada salah, coretan yang gagal gitu, nggak ada istilah itu. Saya berani jamin dari itu. Karena dari awal sudah nggak diulang, tapi dibuat sendiri. Kan ada yang kata ODGJ saya, ini ODGJ nih, gua tantrum marah-marah, tapi begitu ke tempat itu hidupnya udah happy, udah bahagia, udah senang, kemudian sudah tidak marah-marah. Dan dia kalau menggambar, begitu dia lihat mobil lewat satu, dia langsung gambar bisa. Dan itu sketnya tanpa ada kesalahan, dia menghapus atau apa, dia pakai pulpen. Murid saya pakai pulpen semua menggambarnya. Nah inilah yang membuat kepercayaan dirinya mereka besar sekali, tumbuh dan dia ungkapkan. Jadi gitu. Ini dari segi sketsa. Belum lagi dia masuk ke dalam sebuah warna. Jadi tuh yang kadang orang bilang seni rupa bisa melampiaskan kemarahan, bisa melampiaskan emosi segala macam.
menurut saya bukan melampiaskan. Bagaimana dia memahami sebuah gambar, sebuah ide menggambar itu dengan posisi yang stabil. Justru kita hindari ya untuk marah-marah di dalam karya itu, tidak. Memang ada beberapa karya ekspresionis seperti itu. Tapi menurut saya tidak mengarah ke arah ekspresionis, tapi bagaimana dia bisa mengelola emosinya itu dengan baik dengan cara menggambar. Jadi kalau dia diberikan begitu masuk ke pelajaran warna, wah itu luar biasa itu. Kita bisa paham ya latar belakang, kemudian pelan-pelan dirubah tentang oh ternyata ada yang lebih indah ya, warna-warna itu ada yang lebih indah. Nah, itu yang akhirnya menjadi simultan dalam mentalnya mereka. Semacam gitu. Itu udah dalam jadi saya udah punya metode. Kalau saya kasih ini begini, saya kasih ini begini. Dia akan berjalan dengan oh ya sudah, berarti kita sudah tahu bahwa warna itu juga adalah bagian dari bagaimana dia mengkontrol emosinya, memahami emosi. Oh ini nggak perlu emosi lah, hidup ini ternyata ada yang lebih indah kok, kita menggambar, nah, semacam gitu. Jadi itulah beberapa pengalaman yang ada dalam buku ini. Jadi saya fokus berdasarkan dalam buku ini adalah pengalaman saya mengajar tiap anak. Jadi ada studi kasusnya before after. Jadi sebelum ketemu saya tuh kondisinya seperti ini dengan apa? Ada foto-foto drawingnya. Kemudian sampai setelah tahun ketemu saya, tahun lebih hasilnya seperti ini. Dia menghasilkan karya apa aja, dari lukisan, dari gambar di baju, kemudian batik lukis. Jadi semacam gitu Pak. Jadi ada sebuah bahwa buku ini memang sekali lagi masih harus saya kembangkan lagi, masih saya harus create lagi lebih detail bagaimana penanganan setiap orang. Memang garis besarnya saya Oke, Mas Andri. bagaimana menghadapi cerebrasi, bagaimana menghadapi emosi yang bagaimana. Ya, semacam gitu. Mungkin ini dulu nih pengenalan tentang bagaimana buku art terapi ini saya buat. Ya, Mas Andri. Semacam Untuk itu, satu penanganan taruhlah seorang sahabat yang terkena autis gitu ya, autis atau sahabat ODGJ, butuh berapa lama itu waktunya sampai mereka dari yang semula bahkan pegang pensil aja masih belum fokus sampai kemudian dia bisa menghasilkan karya ya. Kita bisa lihat nih karya-karyanya sampai warnanya bagus, sampai bisa dicetak di kaos, di kain itu butuh waktu berapa lama? Atau beda-beda tiap anak? Ya, tetap beda-beda. Setiap anak tuh punya kemampuan yang beda-beda. Kemudian penanganannya juga berbeda-beda. Sampai dia benar-benar memiliki kesadaran tentang mentalnya, tentang kemauan mau mengejar. Nah, kecenderungan dari seni rupa ini seperti orang kecanduan ingin belajar, ingin mengejar. Itu ada tuh. Jadi orang yang udah ikut belajar seni rupa itu yang saya buat terapi ini. Jadi dia merasa terpacu untuk pengen ini lagi, pengen gambar ini. Jadi itu yang membuat manusia lebih bersemangat ya hidup seperti itu. Ya, jadi ada perkembangan yang menarik. Nah, rata-rata berapa bulan Mas Andri? Di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan gitu ya. Oh, 6 bulan sampai tahun. Karena pertemuan saya biasanya dua kali pertemuan. Oh, oke. Itu private atau kadang bareng-bareng gitu modelnya? Bareng-bareng, satu ruangan. Mungkin ada fotonya kelas saya tuh penuh itu, satu ruangan tuh belasan orang itu. Iya. Nah, ini juga salah satu yang faktor bisa mendukung satu sama lain. Mereka kan bisa jadi tidak pernah bertemu orang. Di ini mungkin bukan yang ini ya, yang kelas. Nah, ini ODGJ nih. Mungkin selama ini mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang. Ini orang-orang ini yang anak-anak ini mungkin selama ini dikurung di rumah, tidak pernah keluar, gitu. Nah itu, semacam ini kan banyak banget, penuh ini, dan bermacam-macam disabilitas. Tadi dari mental yang dari ODGJ,
kemudian dari yang apa, yang tuli, kemudian dari kecerdasan, cerebral palsy, ini berkumpul semua. Nah, interaksi ini juga salah satu dukungan yang menarik. Dukungan yang menarik, Pak. Jadi mereka saling belajar. Oh, kok dia semangat belajar? Oh, ini semangat belajar. Ini saling apa berkaitan nih, saling mendukung gitu. Jadi tidak kita aja kumpulkan, memang ruangannya cuma ini aja, satu ruangan Hmm. ini penuh, biar aja untul-untulan di situ. Tapi mereka happy, mereka senang karena bisa saling melihat, mereka saling mendukung, walaupun mereka tidak bicara secara intens gitu ya. Karena Hmm. selama ini bisa jadi mereka tuh tidak pernah bergaul dengan orang lain, tidak keluar rumah. Hmm. Bahkan ada anak yang kalau kan kita pergi keluar nih, pameran, ada diundang bazar atau ikut pameran, mereka kita ajak keluar, itu ternyata senangnya luar biasa dari orang tua sama anaknya. Jadi dia bercerita bahwa dia bikin tulisan bahwa selama ini hanya tembok yang dia lihat. Oh. Jadi Hmm. begitu saya ajak keluar dari tempat ini, kita jalan gitu ke suatu tempat, 2 kali 3 kali, mengenalkan dengan dunia lain gitu. Itu luar biasa. Mungkin kan mereka juga nggak pernah diajak ke pasar atau ke mall atau apalagi pergi ke tempat lain, mungkin nggak pernah karena keterbatasan tubuhnya tadi, semacam gitu. Jadi ini interaksi dengan penuh, mereka berkumpul, senang Hmm. mereka. Hmm. Hmm. Ya gitu. Oke. Dan medianya macam-macam ya Mas Andri. Tadi saya lihat ada yang melukis di sepatu, kemudian kalau di gambar ini kan di kaos, di kain sepanjang itu ya. Batik, betul, kain batik. Jadi ada 3 goal Hmm. yang jadi apa namanya, yang jadi outputnya. Jadi dia tadi jelas untuk dirinya sendiri dulu lah. Jadi intinya mereka sebenarnya untuk terapi dia. Tapi goal fisiknya adalah mereka menghasilkan karya lukisan. Satu. Kedua, karya lukisan yang ada di kain, ada di apa namanya, di tas, kemudian ada di sepatu, kemudian ada di baju juga, macam-macam nih, di topi. Jadi saya bikin ada goalnya. Jadi mereka juga diberi pelajar bahwa ini loh keahlianmu, kamu bisa terapkan di media-media macam-macam nih. Kamu bisa gambar. Jadi mereka juga terbuka. Bahkan mereka juga ngasih usul-usul, Pak, kalau saya mau gambar ini di sini gimana yang ini? Boleh, boleh semua saya. Sampai akhirnya ada di batik. Nah, kebetulan di Kemensos itu ada Kepresnya mewajibkan karyawan Kemensos itu memakai batik ciprat namanya. Tapi tidak sekedar ciprat, karena dia murid-murid ini punya kemampuan menggambar, melukis. Ya, jadi saya tambahkan jadi batik lukis ciprat. Jadi dilukisnya juga, kemudian diciprat juga. Ini mungkin salah satu yang saya pakai ini mungkin salah satu siapa semacam ini bajunya. Jadi gitu. Jadi dia bisa memahami bahwa jadi kepercayaan dirinya tumbuh juga dari ini loh, kalau saya bisa gambar itu, saya bisa hidup dari sini. Saya bisa, apalagi kemarin saya ajak pameran lukisan terjual. Terus apa namanya, bahan dari yang dia gambar juga terjual. Itu kan apresiasi, belum pernah mereka mendapatkan itu. Wah, itu makin buat dia tuh PD-nya luar biasa. Yang utama itu, jadi kepercayaan diri tinggi, kemudian merasa wah, aku sudah bisa hidup nih dari bekerja nih gitu. Itu goalnya lah dari segi fisik lah, dari gitu Pak. Memang karyanya wah, udah saya ini banget. Mereka tuh bahkan tadinya kan cuma 2 hari, mereka tambah hampir tiap hari mereka tuh datang itu. Makanya hari jadi hampir tiap hari. Jadi mereka datang cuma mau baca buku, mau menggambar, mau meneruskan gambar, mau apa. Udah dia di situ deh, seneng. Ya, ya semacam gitu. Oke. Hmm. Oke Mas Andri, kita masih ada satu sesi lagi tentang proses penulisan buku ini ya nanti Mas Andri ya. Tapi Mas Iya, Andri biar istirahat dulu. Saya coba bacakan satu pertanyaan dari salah satu teman kita yang ada di sini ya Mas Andri ya. Nanti minta iya tolong silakan. untuk dijawab. Pertanyaannya keren nih dari Kak AG Cendani. Sore Pak Anang dan Pak Andri. Sebagai orang yang tertarik dengan bidang dan profesi art terapis, saya ingin bertanya, apakah diperlukan sertifikasi atau pelatihan psikologi untuk bisa masuk ke profesi ini? Jika iya, apakah ada lembaga di Indonesia yang dapat memberi pelatihan atau informasi tentang sertifikasi itu? Gimana Mas Andri?
Oke, jawab ya. Memang gini, ini masih agak sedikit apa namanya yang harus kita pelajari nih, harus kita. Jadi kan di sini ada yang jelas ada dua unsur, unsur seni rupa dan unsur psikologinya. Nah, saya juga ditemani ada rekan di ruangan itu juga psikolog, teman psikolog gitu. Terus juga di Kemensos itu juga ada fisioterapi, ada okupasi. Jadi selain belajar terapi, dia juga kalau fisik kan fisiknya juga kan kondisinya tadi yang berat-berat untuk cerebral palsy. Ya mereka masuk bisa di apa? Di itu dulu di fisioterapi. Jadi paginya fisioterapi, lebih pagi baru setelah dari fisioterapi ke tempat saya atau kemudian dia ke okupasi. Okupasi kemudian setelah mereka ke klinik okupasi baru ke API saling mendukung. Begitu juga untuk ke psikiatri, kemudian ada psikolognya, baru ke terapi. Jadi simultan, berbarengan. Memang di sini kemarin saya masih diskusi untuk masalah replikasinya ke depannya. Memang dibutuhkan dua ilmu ini. Makanya sekali lagi ini pun masih berjalan, masih mengembang. Buku untuk bisa praktis mengerti kemudian dulu sebelum dikajian sama ada tulisan Direktur Kesehatan Kemenhan Pak Dr. Berlian, beliau sangat apresiatif sekali apa namanya terhadap buku ini. Kemudian dia juga memberi tulisan dari segi jurnal-jurnal di WHO semacam itu. Tapi sekali lagi ini masih berjalan biar saya juga ingin mengembangkan. Memang saya ada sempat dibicarakan di Kemensos untuk bagaimana mereplikasi terapi di beberapa tempat. Makanya kan tadi kita ke daerah juga kan untuk itu. Nah, semoga aja ini berlangsung biar cepat. Sekarang ini masih berjalan. Oke. Jadi belum perlu sertifikasi ya Mas Andri ya, karena Ya memang ini semacam masih itu. masih dimulai gitu ya. Masih dimulai berjalan. Saya juga masih menganggap ini masih bagian dari riset gitu. Walaupun saya udah menulis buku ini, tapi sekali lagi ini masih bagian dari riset. Saya juga harus perlu menggali lagi juga gitu, lebih detail. Oke, Kak Ag Cendani, saya yakin bahwa Kak Ag juga nanti bisa bisa bergabung gitu ya, kalau punya keinginan kuat. Boleh deh nanti langsung follow, saya udah tuliskan itu Instagramnya Mas Andri ya di kolom chat. Nanti juga saya share di grup. Silahkan nanti ngobrol sama Mas Andri bagaimana sih kalau aku pengen melibatkan diri di dalam karya sosial ini. Gitu ya Mas Andri ya. Teman-teman Ya, bisa ya nanti dirangkul ya. ya Gitu. siap. Yuk teman-teman kalau ada yang pengen bertanya boleh angkat tangan, nanti boleh buka mic-nya, kita buka sesi tanya jawab deh sebelum nanti kita ngobrolin proses menulis bukunya. Ada yang mau bertanya Ya, dulu? Silakan. Tampaknya udah jelas banget nih. Oh ini ada, oke Kak Miss Linatul Sakdiah. Yuk silakan Kak, boleh dibuka Iya, mic-nya. terima kasih. Selamat sore, Selamat Pak sore. selamat Anang sore. dan Mas Andi. Mohon maaf ya, Selamat sore, saya Bu. off-cam ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya punya tugas itu biasanya mengakreditasi sekolah-sekolah luar biasa. Itu salah satu tugas saya. Nah, ketika saya melihat anak-anak yang luar biasa itu bercampur seperti tadi kan dikatakan di dalam itu ya ada anak yang ini itu segala macam ABK ya, anak berkebutuhan khusus bermacam-macam jadi satu. Itu saya sempat menyarankan alangkah baiknya kalau misalnya fokus misalnya satu ruangan misalnya anak
bisu tuli misalnya ya, tunarungu bicara, yang ini tuna yang lain misalnya, yang ditangani pengajar atau pendamping yang memang memahami terkait itu. Di samping nanti kalau sudah melukis atau menggambar, tentunya urusan seni di sini. Tapi dalam hal ini saya tadi sempat mohon maaf ya, sempat waduh, dijadikan satu ya. Luar biasa memang pendampingnya berarti. Selain luar biasa, ini karena anak-anak itu punya berbeda-beda. Ada anak yang tinggi besar tubuhnya, sering ngamuk, marah, tantrum dan sebagainya. Sementara ada anak yang diam di pojok tapi bisa mengerjakan. Itu saya melihat beberapa kali di beberapa SLB itu seperti itu. Ya, baik SLB negeri maupun swasta. Nah, apakah dalam membimbing anak-anak ini untuk melukis itu, Bapak memiliki misalnya satu kertas ini dibuat maketnya dulu atau diserahkan ke mereka? Dengan catatan sudah dibimbing, kalian boleh menggambar apapun, apa yang ada di hati mereka atau di pikiran mereka, ataukah dibuat misalnya kalau tadi saya lihat ada gambar anak mungkin membuat bunga yang warnanya terserah mereka atau apa, atau bagaimana? Saya tadi kan hanya tahu suasana kemudian hasil mereka, sama seperti yang saya lihat di beberapa SLB itu, hasilnya ada yang di kanvas, ada yang jadi tas, jadi kaos, itu ada memang berbagai macam, termasuk souvenir dari untuk gantungan kunci dan lain-lain. Nah, ini tapi mereka diberi maket, apa ya namanya, pola dulu. Sehingga saya berpikir kalau diberi pola kan anak-anak ini dipaksa harus itu gitu. Nah, karena Bapak ini yang ahlinya, mohon mungkin penjelasan supaya nanti paling tidak saya bisa menyampaikan ke sekolah-sekolah itu, dicoba apakah lebih baik anak-anak itu campur ataukah satu ruangan maksimal 2 kebutuhan khusus, misalnya seperti itu, ataukah itu maksimal maksud saya. Kalau baiknya apakah sendiri-sendiri. Yang kedua, ketika melatih anak-anak ini untuk melukis, itu apakah diserahkan ke mereka atau bagaimana? Mohon penjelasannya untuk nambah paling tidak. Saya ingin tahu pengalaman Bapak yang sudah membuat buku-buku ini, nanti biar teman-teman kepala sekolah dan guru-guru dari SLB itu paling tidak bisa membaca dan memiliki buku Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau saya melihat dari pertanyaan Ibu, ada 3 nih yang saya coba nanti akan jawab mengenai interaksi dalam ruangan dengan semua. Yang kedua, mengajarnya seperti apa, mulai dari menggambarnya, kemudian bagaimana anak ini menggambar untuk dirinya sendiri. Ya, coba saya jawab satu-satu ya. Mungkin ini tadi pertanyaannya seperti itu. Anak ini semua itu berbeda-beda, Bu. Dan anak ini fokus pada pelajarannya masing-masing. Jadi misalnya tunarungu, dia sudah saya kasih tugas 1 ya, dari mulai awal. Jadi semua adalah pertama kali fokus memperbaiki fisik. Karena nanti akan mengikuti perbaikan mental. Jadi fisik dulu. Jadi bagaimana dia melatih tangan dia, menghidupkan tangan dia. Itu dulu. Jadi yang tangannya lemah, ya dia memperbaiki dengan tangan yang lemah. Itu perlu sentuhan sedikit, perlu saya pegang dulu atau apa untuk awalnya. Kemudian bagi tunarungu yang tadi sudah itu saya kasih contoh. Sekali lagi, saya tidak membuat pola untuk mereka. Itu tidak boleh. Disinilah perbedaannya, Bu. Anak-anak ini punya jalan masing-masing. Kalau Ibu lihat dari karya-karya itu tidak semuanya realis. Tidak semuanya realis. Mungkin nanti akan saya kirim lagi beberapa foto. Tidak semua realis. Jadi mereka tuh punya jalan sendiri-sendiri. Dan berbeda-beda. Inilah yang membangun kepercayaan diri mereka tinggi. Jadi realis pun, saya hanya ngasih contoh misalnya foto. Dan itu gambar itu nggak boleh mereka contoh plek. Pasti mereka berbeda dengan
apa namanya, persepsi mereka. Misal ada anak tunarungu, dia menggambar temannya, gambar orang, tapi tangannya dibuat ada 8, ada yang 5, ada yang 3. Itu ini lucu nih. Jadi terus saya tanya sama dia, kamu kenapa teman kamu gambar tangannya 8? Dia ketawa. Dia ketawa aja, dia seneng ngelihat tangan temannya gitu. Padahal dia menggambar tangannya itu 8 jarinya. Terus yang satu jarinya 3. Itu ya nggak apa-apa, menjadi sebuah karya dia dengan keunikan. Jangan juga kita arahkan kamu harus 5 ya, nggak boleh, kalau nggak 5 salah. Bukan itu. Tapi bagaimana persepsi dia, cara dia memandang hidup ini ke apa namanya, sebuah objek. Semacam gitu. Jadi setiap anak yang isinya belasan ini, itu punya karya masing-masing berbeda. Kalau bisa lihat di dindingnya itu macam-macam, itu berbeda semua. Tidak semua saya arahkan ke realisme. Tidak semua. Memang mereka akan kita mengarahkan kalau bisa mereka ke realisme, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, nggak usah. Biar aja mereka punya jalan masing-masing. Sekali lagi, jalan masing-masing pun ini punya rezekinya masing-masing, Bu. Jadi, misalnya dia ada beberapa tulisan yang semi abstrak. Wah, menurut dia betul gambar burung. Tapi kalau menurut pandangan orang-orang yang biasa, ya bukan burung ini, paruhnya ini, matanya besar, pokoknya nggak jelas, segala macam. Tapi ini sebuah karya dia yang kita harus hargai. Nah, itulah cara saya membangun anak ini, membangun kepercayaan dirinya. Dan jangan salah, begitu pameran ini pun lukisannya laku. Terus mau bilang apa? Mau bilang, kamu lukisan salah? Enggak. Jadi mereka tuh dia menggambar dengan masing-masing punya kemampuan sendiri, punya persepsi sendiri. Jadi yang saya bangun itu, Bu. Makanya kalau Ibu lihat mungkin di foto ini kan ada beberapa abstrak. Ya. Ini nih, ya kan? Ini perkembangannya ini dari pertama dia tuh menggambar hanya 1 senti, Bu. Ini pertama kali dia, kalau di buku ini, dia tuh pertama kali menulis, menggambar sketsa, itu hanya nih, ini pertama kali. Dia hanya bisa menggaris cuma 1 senti, Bu. Ini butuh beberapa, mungkin 2 bulan untuk bisa sampai garisnya panjang. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini, jadi kemampuan ini jangan kita paksakan untuk anak menjadi sebuah gambar realis, bukan. Tapi dia menghidupkan tangannya dulu. Bayangin, Ibu, sebuah tangan hanya mampu 1 senti. Cuman gitu doang. Karena tremornya tinggi. 1 senti, wah itu benar-benar buat dia perjuangan luar biasa. Buat dia perjuangan luar biasa. Untuk membuat garis ini. Sampai dia akhirnya membuat ini. Sudah mulai ada bentuk. Dengan lebih panjang-panjang lagi. Apa namanya, garisnya. Sampai akhirnya dia penuh. Bisa menggambar penuh begini. Apakah ini itu anak yang sama ya? Anak yang sama. Makanya dalam ini kan ada, dalam buku ini ada before after sebelumnya. Sampai ke sini. Jadi ini pun, kalau Ibu pahami, ini tuh bagian dari metode apa namanya, terapi. Dia bisa bikin titik-titik ini, garis-garis ini. Ini luar biasa, Bu. Karena tangan dia tuh benar-benar nggak bisa dikontrol. Jadi kalau dia nonton koas itu, dia itu sampai putus asa. Dia pernah ya, saking pengen titiknya itu, saya bilang kecil-kecil belajar ya. Ternyata dia nggak bisa karena nekennya kan besar, jadi akhirnya gambar itu bleber gitu. Dia sampai terus dia berusaha. Jadi dia untuk meraih gambar ini bukan soal dia menggambar abstraknya, Bu. Jadi dia menggambar garis ini nih, itu perjuangannya luar biasa. Jadi ini adalah bagian dari terapi. Nah, inilah yang saya maksud, detail sampai dia memahami bahwa ini gambar ini bukan sekedar gambar. Sketsanya bukan dari Bapak ya? Oh, enggak. Saya tidak akan pernah membuat sebuah sketsa untuk mereka ikuti. Itu memperbodoh anak-anak ya. Iya, betul. Betul. Jadi misalnya dia ini contohnya saya kasih gambar bunga, memang ada berapa bunga, dan saya realis. Misalnya gini, saya cari bunga atau daun, saya taruh depan dia. Jadi daunnya itu mereka gambar tuh. Jadi saya selalu memberi contoh dari benda aslinya. Jadi saya petik bunganya, petik daun. Nah, saya taruh depan dia seperti itu. Entah hasilnya persepsi dia bagaimana, nggak apa-apa, biarin aja. Jangan kita kamu perbaiki ya. Nah, semacam gitu. Oh, tapi anak ini sekarang gambarnya lumayan. Sudah. Waduh. Stop ya. Nih, macam gitu. Ya.
Terus kemudian ini pengembangannya menarik. Sampai sekarang pun dia masih belajar, masih terus belajar. Macam gitu. Jadi ada, nah ini udah anak autis, sudah bisa begini, tapi awalnya pun garisnya masih apa? Masih berantakan dari awal. Jadi ada fase-fasenya dia. Nah, sketsanya begini. Jadi gitu ya, Bu. Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, Iya, jadi saya ngikutin. Nggih. Terima kasih. jadi tidak membuat sebuah garis yang sama. Betul. Tidak membuat sebuah jalan menggambar yang sama. Biar aja setiap anak punya jalan garis masing-masing. Insya Allah dia punya rezekinya masing-masing. Jadi Tapi kita satu ruangan berbagai macam kebutuhan itu mengganggu nggak, Pak? Enggak, Pak. Enggak, Bu. Enggak. Jadi justru mereka Mereka nggak saling terganggu berinteraksi. ya? Enggak. Mereka kan punya persoalan masing-masing nih. Saya kasih tugas. Iya. Kamu gambarnya ini ya, sekarang daun ini. Memang saya satu-satu dulu saya kasih nih. Caranya saya gitu. Kamu gambarnya ini ya. Oke. Atau tiba-tiba dia pengen, aku mau gambar ini. Oke, nggak apa-apa kamu gambar ini. Terus. Nah, tinggal saya perhatikan lagi anak-anak yang memang membutuhkan dipegang. Seperti tadi Iya, anak-anak yang iya. kecil itu kondisinya parah banget karena Betul. kendalanya berat. Nah, ini tangan ini ya untuk misalnya gini, anak itu awalnya cuma harus dipegangin gini, nggak apa-apa, biarin aja begini terus. Iya. Saya hanya mengaktifkan tangan ini aja. Iya, Dan kadang itu, nggak terkontrol. ya, itu pun nanti berapa bulan kalau dia udah jadi, Bu senengnya minta ampun, Bu. Wah, dia kan akan semangat untuk memperkuat tangan ya kan. Awalnya cuma Iya. kita pegangin karena lemah sekali kan. Wah, tapi makin lama makin dia setelah dia sudah bisa mengontrol itu, sudah bisa mengaktifkan, wah itu buat dia seneng banget itu. Luar Wah, biasa. gitu, Bu. Jadi Nggih. jadi dipahami cara mengajarnya tidak dengan kita memberi pola. Jangan sekali-sekali kita memberi pola kepada anak. Biarlah anak-anak itu punya jalan karyanya masing-masing. Nanti akan menciptakan rezekinya masing-masing. Ya, saya sebut menciptakan, mungkin dari situ ada satu yang khas, satu yang unik. Nah, saya percaya itu dalam seni rupa kan juga dibebaskan untuk punya keunikan masing-masing. Nah, semacam itu. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, udah cukup jelas ya, Bu Mis ya. Oke, Iya. teman-teman, ini biar Pak Andri ini kan semangat banget. Biar minum dulu ya. Saya mau tunjukkan nih buku. Saya ngopi dulu. Ngopi dulu silakan. Jadi buku ini keren banget. Tapi ingat, acara ini bukan untuk promosi ya, Mas Andri ya. Kita nggak promosi buku gitu. Tapi kalau teman-teman terinspirasi, kemudian pengen untuk mengoleksi buku ini, saya mau tunjukkan bahwa buku ini komplit banget. Jadi kombinasi antara pengalaman seni dari Mas Andri dan sebuah kumpulan hasil riset. Saya mengatakan seperti itu. Jadi ketika kita bahas satu kondisi seorang anak, Mas Andri itu dengan amat sangat baik. Dia mengawalinya dengan kondisi awal seperti apa, kemudian penanganan kendalanya seperti apa, kemudian contoh karya awal seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan foto-foto gambar si anak itu selanjutnya sampai kemudian hasil akhirnya seperti apa. Saya mohon izin untuk baca satu anak ya teman-teman ya. Ini dari halaman 71. Nama anaknya sebut saja Do. Kondisi awal. Do adalah anak berumur 17 tahun dengan kendala autis. Dari segi fisik, dia memiliki tubuh yang bagus dan tidak ada kendala pada fisik. Dari segi sensor motorik halus juga bagus karena dia mampu mengikuti contoh gambar yang diberikan. Keseharian masih memiliki ketergantungan orang lain, terutama ibunya yang mendampingi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mengenai mentalnya, kepercayaan diri si Do ini rendah dan emosinya sering marah dengan berteriak atau bergumam keras saat bahagia. Tapi dia mudah diinstruksikan untuk mengendalikan diri. Oke, itu sekilas. Kemudian penanganan kendalanya. Oke. Dari kondisi Do ini, kemudian fokus pembelajaran pada Do adalah mengaktifkan sensor motorik halus untuk menggambar, dimulai dengan membuat sketsa garis dan menggambar beberapa bentuk sederhana. Saat pembelajaran, Do tidak segan memanggil penulis, memanggil Mas Andri untuk membantu menggambar atau menerangkan bagaimana cara menggambarnya.
Dia hanya percaya dengan penulis yang memberi instruksi dan tidak menerima instruksi dari orang lain, bahkan termasuk ibunya. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan gambar-gambar awalnya si Do, ada juga di sini ya teman-temannya, di halaman 74, kemudian halaman lain yang masih menggunakan pulpen, sampai kemudian dia bisa menghasilkan gambar karikaturis seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dan tidak hanya Sido, di buku Mas Andri ini ada banyak banget anak-anak yang dijelaskan dari proses yang paling awal banget sampai dengan hasil akhirnya gitu. Nah, Mas Andri, buku ini disusun berapa lama nih Mas Andri? Hampir 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun. Ya, karena Sesabar kan, itu. ya, karena kan saya juga nggak berani langsung mengeluarkan kalau tidak ada hasilnya dan Oke, tidak oke. tidak yakin dengan belum ini. Saya begitu saya udah oke yakin, saya nulis, saya buat. Tapi udah saya susun sebelumnya, sedikit sedikit saya susun satu-satu. Nah gitu. Jadi metodenya adalah bagaimana menerangkan dari tentang secara keseluruhan tentang disabilitas, terus kendala-kendala yang dialami, terus cara menanganinya, kemudian bagaimana kalau kita menemui disabilitas fisik seperti apa yang harus kita nikan dulu, kemudian kita harus ajarkan dulu bagaimana kemudian masalah mental juga, para anxiety, depresi segala macam itu juga ada kan di murid-murid kita. Tapi di situ seperti tadi, Bu, mungkin Ibu ini boleh juga bahwa kalau pengelompokan itu, saya rasa mungkin itu harus dikaji lagi. Karena saat mereka berkumpul dengan itu, mereka kan saling menghormati, saling menghargai. Oh, dia punya kendala ini, nggak bisa ngomong, dia colek. Kemudian, oh dia misalnya tadi ada si Do itu, kalau dia seneng dia teriak-teriak, dia seneng, dia suka begitu, bergumam. Lama-lama teman-teman juga menyadari, oh dia kalau seneng begini. Oh kalau dia misalnya sedikit tantrum gitu, dia disuruh narik nafas dulu, suruh rileks, suruh tiduran dulu, suruh santai. Dia paham, teman-temannya jadi paham. Jadi kan ini persoalan tentang sosial, persoalan bagaimana dia mengatasi kendala sosial. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin tadi yang buat jawaban dari Ibu tadi seperti itu. Jadi dengan adanya dia saling berinteraksi itu, apalagi dia melihat yang kecil terus salim, mau pulangnya salaman walaupun keadaan tangannya sulit, tapi dia berusaha mencium tangan, kan itu merasa dihargai. Jadi saling saling interaksi ini menurut saya juga bagian dari terapi ini, sangat-sangat positif. Gitu. Komunikasi sosialnya. Betul, Bu. Jadi mungkin yang tadi selama ini hanya berkumpul dengan keluarga, yang mungkin dia sebel sama satu keluarga ini karena nggak pakai, tapi begitu ngelihat orang lain juga yang mungkin kendalanya lebih berat, akhirnya dia tuh menghargai itu. Wah, dia jadi bisa berinteraksi, bisa ngobrol. Dan ini termasuk anak yang berada dengan hukum. KDM memberi masuk dalam barak untuk sebulan 2 bulan bolehlah. Tapi saya harapkan setelah itu kita tarik sebaiknya ke empatinya, bahwa kamu nggak bisa lo berbuat begini sama orang lain, berbuat kasar, merugikan orang lain. Ini loh di sini banyak hal yang kamu harus syukuri. Dan dia, saya juga suruh mereka misalnya mengantarkan orang disabilitas, mengasuh ini, menolong ini. Akhirnya mereka timbul rasa empatinya, semacam gitu, Bu. Jadi memang saya merasa bahwa pendidikan untuk inklusi berbarengan itu ada manfaatnya, gitu, Bu. Mungkin gitu, Pak Anang. Tadi mungkin yang makasih Mas Andri. 2 tahun. Mas Andri ada pertanyaan terakhir nih dari Mbak Yuli ya. Saya bacakan ya Mas Andri ya. Oke. Pak Andri, di tempat saya ada seorang anak kelas 5 SD, tapi dia belum sekolah. Hanya saja orang tuanya mengundang guru les. Nah, anak tersebut belum bisa jalan, Pak Andri. Apakah mungkin anak ini bisa jalan dengan mengikuti terapi art ini? Sekali lagi, ini tidak lantas menyembuhkan seluruh tubuh.
tapi paling tidak dia mengaktifkan, bisa berkegiatan dengan tubuhnya dulu. Entah itu tangan, entah itu bagaimana dia cara, entah itu mulut. Karena ada juga murid, ada juga saya, ada yang ikut juga, ada mereka tangan nggak ada, kaki satu ada, hanya satu. Nah itu semua bertumbuh pada satu kaki itu. Ya makan pakai kaki, satu kaki, menggambar, menulis pakai satu kaki. Semacam gitu. Jadi pertama yang kali dibangun adalah semangat dia untuk salah satu tubuh dia bisa berkegiatan. Itu dulu yang kita kejar. Jadi kita mengejarnya bukan kita menyembuhkan seluruh dengan show fisik dia akan seperti kita, seperti orang biasa gitu, bukan itu. Tapi bagaimana dia bisa beraktivitas, berkegiatan dulu. Yang dia mau, bisa mengeluarkan idenya, misalnya dia bisa berdagang. Kalau saya memang ke arah semua yang dia bisa menolong diri dia dulu. Semacam gitu. Bahkan saya ajarkan mereka bisa berjualan, berdagang, bisa hidup dari karyanya, semacam itu. Gitu Pak. Jadi memang yang saya tekankan di sini bagaimana tubuh, salah satu tubuh atau tubuhnya dia bisa diaktifkan dengan baik untuk berkegiatan, bekerja. Nah, macam itu. Mas Andri, ini ada yang tanya nih, bisa dapat bukunya di mana sih? Ini kan bukunya self publishing ya, Mas Andri ya? Iya, Hmm. ya mungkin by WA kali ya, atau gimana ya? Mungkin di grup boleh, nanti tinggal. Kalau selama ini kan saya juga menjualnya juga by online, tapi lewat WA secara pribadi. Karena saya melihat begini, saya ingin kalau nanti misalnya sudah dapat, misalnya yang membeli buku ini sudah, misalnya mungkin ya bisa difasilitasi dengan Pak Anang atau dengan komunitas ini, kita bikin lagi sebuah apa namanya, sebuah online bagaimana melatih anak-anak ini untuk yang punya kendala itu. Mungkin nanti akan setelah yang membeli buku itu kita ajak bagaimana memahaminya satu-satu. Karena memang ini perlu penjelasan, ada beberapa yang harus mungkin dijelaskan secara ini ya, tentang kendala-kendalanya seperti apa menanganinya semacam itu. Mungkin ini juga salah satu contoh ya untuk kita bagaimana mengembangkan dari buku ini. Saya sih harapnya kalau udah ada banyak yang sudah membeli, kita kumpulkan lagi tuh bagaimana cara mengajarkan. Mungkin salah satu penyebarannya ilmu mungkin dari situ kali Pak. Oke. Gitu. Mas Andri ada rencana bikin buku kedua atau buku ini mau dilengkapi lagi gitu? Nextnya? Udah, memang saya siapkan lagi untuk ADHD dan untuk ODGJ. Kan Oh. ODGJ yang ini kan skizofrenia. Mungkin kalau di sini mungkin nanti kan anxiety akan saya kembangkan khusus untuk, tapi kan sekali lagi ini butuh waktu. Saya nggak mau juga kita keluarkan tapi nanti ada apa namanya, saya harus melihat bukti dulu dari riset dulu. Gitu. Ini kan saya lagi menangani beberapa ODGJ, kan rata-rata kasus ODGJ itu yang seperti itu kan skizofrenia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah buku lagi kelak. Gitu. Oke, mantap sekali. Saya menawarkan diri jadi editornya, Mas Andri, kalau nanti Siap. buku keduanya mau dibikin ya. Siap, next ya. Oke, siap. Ketemuan ya di bundaran. Iya, iya. Oke, Mas Andri, ini sebelum ditutup nih ada satu pertanyaan nih kecil ya, sebelum nanti kita foto bareng ya, Mas Andri. Pertanyaan dari Mbak Rati Kumari. Izin bertanya, Mas Andri, apakah art terapi juga memberi dampak emosional pada pendamping atau terapisnya sendiri? Karena saya rasa proses mendengar dan menyaksikan ekspresi batin dari anak-anak itu pasti sangat menyentuh buat Mas Andri. Ada nggak pengaruh Ya, itu udah pasti. buat psikologisnya Mas Andri? Itu udah pastilah. Kita dengan kan gini, interaksi kita dengan siswa itu juga tidak hanya sekedar fisik, tapi kan juga sebuah batin, sebuah kata-kata atau sebuah perhatian, itu kan juga sebuah dialog ya, dialog, walaupun itu dengan bukan kata-kata aja ya, tapi juga dengan dialog dia ini, wah itu interaksinya luar biasa gitu loh. Makanya sekali lagi mungkin Bu tadi Ibu siapa bahwa bagaimana kalau kita mengembangkan ini, bagaimana mengajarkan ini, kan banyak ini yang harus kita ini kan. Ya, selain punya jiwa sosial, punya hati yang tulus untuk mau mengajarkan mereka, ya juga tadi ada pengetahuan seni rupanya, pengetahuan psikologisnya. Nah,
mengenai materi, mudah-mudahan saya juga bisa membuat buku lagi sebagai jalan bagaimana mengajarkan dengan baik untuk para disabilitas ini, mengajarkan hati disabilitas. Buku itu juga akan coba saya buat gitu. Jadi sekali lagi bahwa untuk kita menyelami mereka juga butuh. Jadi butuh kitanya ya ada rasa sayang untuk mereka, segala macam lah gitu, perhatiannya ya, semacam itulah. Jadi kita memang tadi saat kita berarti pasti ada interaksinya kuat sekali gitu, Pak Ari. Oke, terjawab ya Kak ya, gitu. Oke teman-teman, waktu kita udah habis ya, tetapi saya masih seneng banget kalau teman-teman jangan berhenti di sini deh gitu ya. Kalau ini menginspirasi, kemudian aku tuh pengen tahu lebih banyak, aku tuh malah pengen ngundang Mas Andri datang ke tempat saya, misalnya gitu ya, ke komunitas teman-teman. Boleh banget ya, nanti teman-teman kontak Mas Andri, WA-nya sudah saya taruh tadi di kolom chat, atau nanti di grup kita. Nanti di situ ada kok Mas Andri, nanti teman-teman bisa japri kepada beliau gitu. Terus bagi yang Ya, pengen beli buku, boleh juga nanti langsung japri ke Mas Andri, atau nanti kita bikin listnya deh di grup gitu ya. Oke, sebagai penutup saya mau bacakan hal kecil tentang resume dari obrolan ini, bahwa ini art terapi ini bukan sebuah mukjizat untuk mengubah anak-anak disabilitas menjadi jauh lebih fisiknya menjadi lebih berfungsi. Enggak. Tujuannya bukan ke arah sana, tetapi yang pertama adalah secara fisik dia pengen mengaktifkan sensor motorik halus misalnya gitu ya, agar dia bisa berfungsi lebih daripada sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penting banget untuk menaikkan mental si anak ini, terutama kepercayaan dirinya. Baik itu ketika dia bisa menghasilkan karya, kemudian laku dijual, tetapi juga tentang ketika dia berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang lain, ketika dia berkumpul, berproses melukis bareng-bareng, dan dia mendapatkan kepercayaan diri di situ, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menempatkan proses ini menuju satu titik kemandirian. Ya, syukur-syukur sih anak ini bisa melukis, kemudian lukisannya bisa dijual, kemudian dia secara fisik dia mulai melakukan beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa dia lakukan sebelum menjalankan terapi ini. Nah, itu catatan kecil, tetapi teman-teman saya rasa bisa mendapatkan lebih konkret lagi gambarannya melalui buku ini, ya. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita foto keluarga dulu, foto bareng. Boleh yang pengen buka kamera boleh, yuk kita buka. Oke, saya remove dulu ya spotlightnya. Nah, oke. Ya, makasih Kak Neneng udah buka kamera, Kak Aging. Ya, ada Kak Natalia Erin ternyata. Ada Mbak Maria Esti, ya Mas Andri, terus Mbak Ratri Kumari. Oke, kita foto sekarang ya. Senyum terbaik. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, makasih banget tuh pertemuan hari ini. Bagi tadi yang datangnya tidak dari awal atau yang ikut terpotong di tengah, kita akan berikan rekamannya ya teman-teman ya. Tunggu aja di grup, jangan leave dulu ya. Baik, salam buat keluarga, sampai jumpa dan sehat semua buat kita semua. Sampai jumpa. oke. Terima kasih buat semuanya. Salam semua. Oke, makasih juga Mas Andri, Mbak Rati, Kak Neneng. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Oke.